Shalom, perkenalkan nama saya Ulan M. Simajutak dengan NIM B101040337. Di sini saya akan menjelaskan yaitu 6 model manajemen pendidikan. Pertama, model manajemen formal dalam pendidikan. A. Pengertian model manajemen formal. Model manajemen formal merupakan sebuah kombinasian prinsip dan konsep terkait manajemen di mana menekan aspek struktur, sistem, birokrasi, profesionalitas, dan hierarki dan pengoperasian organisasi pendidikan. B. Karakteristik model manajemen formal. 1. Organisasi diperlukan sebagai sistem. 2. Adanya keunggulan terhadap struktur organisasi. 3. Struktur resmi organisasi cenderung bersifat hierarki. 4. Sekolah sebagai organisasi pencarian tujuan. 5. Keputusan manajerial dibuat melalui sebuah proses yang rasional. 6. Otoritas pemimpin sebagai hasil dari posisi resminya di organisasi. 7. Terdapat penekanan akuntabilitas organisasi kepada lembaga pendukung. C. Kelemahan model manajemen pendidikan formal. 1. Terkesan tidak realistis menggolongkan sekolah dan perguruan tinggi sebagai organisasi berorientasi pada tujuan. 2. Pengambilan keputusan sebagai proses rasional penuh dengan kesulitan. 3. Model formal berfokus pada organisasi sebagai entitas dan mengabaikan atau meremehkan kontribusi individu. 4. Asumsi utama model formal adalah bahwa kekuasaan berada di puncak pribadi. 5. Pendekatan formal didasarkan pada asumsi eksplisit bahwa organisasi relatif stabil. D. Keunggulan model manajemen formal. Adanya aspek struktur organisasi bersifat hierarkis yang ditekankan pada model manajemen formal dapat berkontribusi dalam pengolahan lembaga pendidikan yang lebih teratur dan pembagian tugas jelas dan terarah. E. Model manajemen formal dan kepemimpinan manajerial. Fokus model manajemen formal sistem hierarki di mana kerangkaan kerja manajer menggunakan metode-metode rasional untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Fokus kepemimpinan manajerial. Fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan perilaku-perilaku di organisasi. Adapun aktivitas kepemimpinan manajerial adalah 1. Menentukan tujuan dan sasaran organisasi pendidikan. 2. Mengatur tugas-tugas yang perlu untuk mencapai tujuan, sarana, sasaran. 3. Mengomunikasikan dan memotivasi stakeholder agar terlibat. 4. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. 5. Mengembangkan orang-orang dan tim di organisasi pendidikan. 6. Mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Model manajemen kolegial dalam pendidikan. A. Pengertian model manajemen kolegial. Model manajemen kolegial merupakan sebuah model yang menekankan pada teori kekuasaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi. B. Karakteristik model manajemen kolegial. 1. Organisasi melakukan sistem pengambilan keputusan secara bersama. 2. Mereka sangat normatif dan orientasi. 3. Model kolegial mengasumsikan seperangkat umum yang dipegang oleh anggota organisasi. 4. Model kolegial tampaknya sangat sesuai untuk organisasi seperti sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki jumlah staf profesional yang signifikan. C. Kelemahan model manajemen pendidikan kolegial. 1. Model ini sangat normatif. 2. Pendekatan atau pengambilan keputusan lambat dan rumit. 3. Keputusan sangat dapat dicapai melalui konsensus. 4. Aspek partisipatif pengambilan keputusan adalah satunya struktur dan aspek birokrasi. 5. Pemimpin dapat melaksanakan dan menjalani cara pengambilan keputusan yang berlaku dalam lembaga tersebut.
tetapi bertanggung jawab di luar kelompok organisasi. 6. Efektivitas sistem tergantung pada tingkat laku staf. D. Keunggulan model manajemen kolegial. Struktur organisasi merupakan fakta objektif yang memiliki makna yang jelas untuk semua anggota lembaga secara vertikal dan hierarki, dengan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin melalui beberapa konsep penting pada teori. D. Model manajemen kolegial dan kepemimpinan partisipatif. Kebijakan yang ditentukan oleh kerangka kerja partisipatif yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sifat dari pengambilan keputusan, berfokus bahwa pemimpin dan staf memiliki nilai dan kepentingan bersama dengan melakukan bersama hal tersebut, yaitu 1. Partisipasi dalam meningkatkan efektivitas sekolah. 2. Partisipasi dalam prinsip demokrasi. 3. Kemungkinan berpotensi bagi pemangku kepentingan yang sah. 4. Menekankan otoritas keahlian daripada otoritas resmi. 5. Menciptakan peluang formal. Model manajemen politik dan pendidikan. A. Pengertian model manajemen politik. Model manajemen politik merupakan sebuah pengkombinasian prinsip dari konsep terkaitnya manajemen, di mana menekankan pada teori pengambilan keputusan sebagai proses tawar-menawar, selalu negosiasi. B. Karakteristik model manajemen politik. 1. Mereka cenderung fokus pada aktivitas kelompok daripada institusi secara keseluruhan. 2. Model politik berkaitan dengan kepentingan dan kelompok kepentingan. 3. Model politik menekankan prevalensi, konflik, dan organisasi. 4. Model politik mengasumsikan bahwa tujuan organisasi stabil, ambigu, dan diperebutkan. C. Kelemahan model manajemen pendidikan politik. 1. Dibenarkan begitu kuat dalam bahasa kekuasaan, konflik, dan manipulasi sehingga menyemparkan aspek eksternal organisasi. 2. Pengaruh kelompok kepentingan pada penghambatan keputusan. 3. Terlalu banyak penekanan pada konflik dan mengabaikan kemungkinan kolaborasi profesional yang mengarahkan pada hasil yang disepakati. 4. Dianggap sebagai teori utama, deskripsi, atau penjelasan. 5. Teori yang kurang menarik sehingga tidak dapat diterima oleh banyak pendidikan karena alasan etis. 6. Kepemimpinan ini tidak menghasilkan kekuasaan jangka panjang. D. Keunggulan model manajemen politik. Kekuasaan dianggap sebagai kemampuan untuk menentukan perilaku orang lain atau menentukan hasil konflik, yang dimana pengaruh bergantungan pada karakteristik dan keahlian pribadi. Proses pertukaran merupakan strategi politik yang mapan dapat menjamin keuntungan bagi kedua belah pihak. E. Model manajemen politik dan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan yang di mana hubungan guru didasarkan pada pertukaran untuk beberapa sumber daya yang berharga. Integrasi antara administrator dan guru bersifat episode, berumur pendek, dan terbatas. Dengan hal ini, ada beberapa aspek yang dilakukan antara lain. 1. Proses pertukaran merupakan strategi politik yang mapan. 2. Perilaku memegang kekuasaan dalam bentuk penghargaan utama seperti promosi dan referensi. 3. Tidak bertentangan dengan keuntungan langsung yang timbul dari transaksi. 4. Mengalihkan komitmen jangka panjang terhadap nilai dan visi yang dipromosikan oleh pemimpin sekolah. Model manajemen subjektif dan pendidikan. A. Pengertian model manajemen subjektif. Model manajemen subjektif lebih berfokus pada individu-individu di dalam organisasi daripada keseluruhan lembaga atau sub-unit-unit yang ada di organisasi, atau BUS 2006. Keunikan setiap individu menjadi sebuah hal penting dalam operasional organisasi dengan manajemen model subjektif, sehingga model subjektif memiliki hubungan erat dengan
Gagasan kepemimpinan postmodern yang muncul. B. Karakteristik model manajemen subjektif. 1. Berfokus pada keyakinan dan persepsi anggota individu organisasi daripada institusi. Modul subjektif berkaitan dengan makna yang ditempatkan pada perusahaan oleh orang-orang dalam organisasi. C. Kelemahan model manajemen pendidikan subjektif. 1. Sebagai model yang sangat normatif karena mencerminkan sikap dan kepercayaan pendukung. 2. Adanya organisasi di mana perilaku dan interpretasi individu terjadi namun tidak ada indikasi yang jelas mengenai sifat organisasi. 3. Makna sangat individual. 4. Model spesifik memberikan beberapa panduan untuk tidak manajerial. D. Keunggulan model manajemen subjektif. Mencari pemahaman tentang cara di mana individu mencapai modifikasi dan menafsirkan dunia sosial dengan penelitian interpretatif atau kualitatif. Dorongan untuk melihat organisasi sebagai satuan kesatuan entitas dengan kehidupan tersendiri, terlepas dari persepsi dan keyakinan. E. Model manajemen subjektif dan kepemimpinan postmodern. Berfokus pada persepsi individu daripada keseluruhan organisasi, menekankan kualitas pribadi individu daripada posisi awal dalam organisasi, bukan sekedar hasil otomatis dan otoritas resmi. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu 1. Memperhatikan struktur makna, budaya dan simbolis. 2. Visi yang menarik yang diartikulasikan oleh para pemimpin. 3. Situasi harus dipahami ditingkatkan lokal. 4. Adanya kenyataan. 5. Bahan tidak mencerminkan kehidupan setiap situasi, terbuka terhadap interpretasi. Model manajemen ambigu dalam pendidikan. A. Pengertian model manajemen ambigu. Model manajemen ambigu memberikan penekanan bahwa terdapat ketidakpastian dan ketidakdapatan dalam memprediksi berbagai hal di organisasi. B. Karakteristik model manajemen ambigu. 1. Adanya ketidakjelasan tentang tujuan organisasi. 2. Model ini mengasumsikan bahwa organisasi memiliki permasalahan dalam proses mereka tidak dipahami dengan benar. C. Kelemahan model manajemen pendidikan ambigu. 1. Sulit memberikan perspektif ambigu dengan struktur dan proses adat sekolah serta perguruan tinggi. 2. Ketidakberdayaan membesarkan tingkat ketidakpastian di institusi pendidikan. 3. Model pendekatan kurang sesuai untuk organisasi yang stabil atau untuk institusi manapun selama periode stalatisan. 4. Menawarkan sedikit panduan praktis kepada para pemimpin. D. Keunggulan model manajemen ambigu. Penekanan pada ketidakpastian organisasi adalah hal penting bagi pandangan bahwa masalah dapat dipecahkan melalui proses rasional, berproses dengan campuran proses rasional dan anarkis. E. Model manajemen ambigu dan kepemimpinan kontingensi. Mengasumsikan ketidakpastian, ketidakdapat adalah suatu organisasi menyediakan pendekatan alternatif yang beradaptasi dengan situasi tertentu, yang dimana pergantungan pada manajer yang menguasai framework tersebut. Kepemimpinan dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Pengambilan keputusan sebagai proses rasional. 2. Dalam model sampah, tidak ada perbedaan yang jelas antara cara dan tujuan. 3. Gagasan pemimpin membuat pilihan yang dipertimbangkan dari berbagai alternatif. 4. Memberikan koordinatif yang berharga bagi teori manajemen pendidikan. Contoh model manajemen ambigu yaitu kepemimpinan yang memerlukan modifikasi dengan menyediakan pendekatan alternatif dalam beragam konteks sekolah. Model manajemen budaya dalam pendidikan. A. Pengertian model manajemen budaya. Model manajemen budaya menekankan aspek informal dari organisasi daripada aspek resmi. Model budaya fokus pada nilai-nilai
kepercayaan dan norma-norma individu dalam organisasi, dan bagaimana preferensi individu ini menyatu dalam makna organisasi. Bersama, model budaya dimanifestasikan dengan simbol dan ritual daripada melalui struktur formal organisasi. B. Karakteristik model manajemen budaya. 1. Norma-norma kelompok ini terkenal memungkinkan pengembangan monokultur di sekolah dengan makna bagikan di seluruh staf cara kami melakukan berbagai hal di sekitar sini. C. Kelemahan model budaya manajemen pendidikan. 1. Dilema estetis karena kepemimpinan budaya. 2. Model budaya terlalu mekanistik dengan asumsi bahwa kepemimpinan dapat menjatuhkan budaya organisasi. 3. Berfokus pada simbol seperti ritual dan upacara. D. Keunggulan model manajemen budaya. Pemberian fokus untuk tindak organisasian yang mempengaruhi nilai dan moral, yang mempunyai dukungan dan kepemimpinan yang luas terhadap kebijakan baru dengan pengembangan sekolah dan pengaruh perguruan tinggi, perlu didahului dengan perubahan sikap yang bermanfaat dengan konsisten. E. Model manajemen budaya dan kepemimpinan moral. Berfokus pada keyakinan, nilai, dan ideologi dalam suatu organisasi, berfokus kepemimpinan yang sesuai dengan nilai, kepercayaan, dan etika para pemimpin itu sendiri. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu antara lain: 1. Bekerja melalui domain informal. 2. Apresiasi terhadap budaya organisasi. 3. Memberikan fokus pada tindakan organisasi. 4. Menekankan nilai dan kepercayaan peserta. 5. Mewujudkan budaya sekolah. Adapun contoh dari moral manajemen budaya, yaitu seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab utama untuk menghasilkan dan mempertahankan budaya dan mengomunikasikan nilai dan keyakinan inti baik di dalam organisasi.